Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madrasah Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputaran kesehatan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang masalah asam lambung. Ya, apakah asam lambung itu bisa naik ke otak ya hingga membuat kita kelayangan kadang ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa ya untuk di-subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis dan biar nanti teman-teman itu dapat notifikasi atau pemberitahuan dari channel ini kalau misalkan saya udah mengupload video terbaru saya tentang seputaran kesehatan asam lambung, GERD, dan psikosomatis. Oke, jadi gini teman-teman, banyak ya orang-orang yang bilang katanya asam lambung itu bisa naik ke otak ya, suka kelayangan, terus pokoknya pusing lah, kelayangan, dan banyak juga kata yang bilang ya lewat peredaran darah katanya hingga naik ke otak. Jadi tapi yang saya tahu sih ya, kalau asam lambung itu kan dia dari sini ya, jalurnya ke sini, otot esofagus, keluar dari otot esofagus itu ke kerongkongan ya, ke kerongkongan hingga ke mulut ya, paling ke sini ke mulut kan ya, keluar sampai muntah kalau misalkan lagi parah-parahnya ya. Jalurnya itu dari sini doang ke sini. Jadi kalau untuk naik ke otak itu saya bingung teman-teman. Saya juga pernah nanya ya ke dokter dulu ya, apa kok ibaratnya suka kelayangan, kata saya ini kenapa gitu ya. Ya emang kayak gitu, ibaratnya sensasinya itu seperti itu. Kita kadang bukan masalah si asam lambung itu naik ke otak, nggak ada katanya, nggak ada jalurnya ibaratnya, walaupun dari peredaran darah itu nggak ada katanya. Jadi kalau penyebab kelayangan itu bisa banyak sebenarnya, dari tensi darah ya, dari tensi darah kita yang rendah ataupun tinggi itu bisa membuat kita pusing kan ya, kelayangan. Terus dari jarangnya kita olahraga juga kan ya, jadi otot-otot saraf kita ini kaku gitu ya, hingga membuat pegel di bagian belakang sini ya, terus pusing kepala juga ya, itu karena peredaran darahnya nggak lancar teman-teman ya. Terus dari gula darahnya juga, apalagi kalau orang-orang yang menderita gangguan asam lambung itu gula darahnya itu kan turun naik teman-teman ya. Jadi itu juga pengaruh gitu teman-teman, yang membuat kita kelayangan ya, bukan masalah asam lambung yang naik ke otak gitu ya. Jalurnya cuma kesini doang teman-teman ya, cuma kesini doang, nggak kemana-mana, ibaratnya nggak nyampe ke otak ya, setahu saya sih, tapi nggak tahu juga ya ibaratnya. Kalau tapi ya saya kan juga pernah nanya gitu, tapi kalau untuk nyampe ke otak saya belum tahu gitu. Jadi ya menurut saya sih nggak nyampe ke otak, nggak ada gitu ya. Ya cuma dari sini keluar otot esofagus ya, ke sini keluar muntah. Jadi gitu teman-teman, nggak ada ya yang namanya nyampe ke otak, nggak ada harusnya. Masalah kelayangan, masalah ini itu ya, itu dari pola hidup kita juga yang kurang baik ya, dari olahraganya, karena tensi darah juga kan pengaruh ya dari pola hidup ya teman-teman. Kalau misalkan kita jarang olahraga, jarang apa ya, kan peredaran kita peredaran darah kita kan juga nggak lancar, dipengaruhi juga teman-teman. Yang berjemur itu bagus ya untuk memperlancar peredaran darah kita ya. Jadi lakukanlah ya olahraga ya, setiap hari itu minimal ya, setiap hari. Terus berjemur juga setiap hari ya, biar segar lah ya, biar peredaran juga lancar, biar si nafasnya juga nggak terlalu ngap gitu ya. Karena kita misalkan gini teman-teman, kita yang jarang olahraga ya, sekalinya olahraga itu pasti bakal ngap banget ya. Sama kalau misalkan kita diam diri juga sama,
si nafas kita juga ini nggak plong gitu ya, nggak plong kalau misalkan kita nggak pernah olahraga. Jadi lakukan olahraga setiap hari teman-teman ya, karena bagus untuk melancarkan peredaran darah ya, untuk meningkatkan hormon juga, terus ya biar berjemur juga lah ya, biar berjemur juga bagus, itu bagus teman-teman lakukan lah ya. Yang paling penting itu 3P tetap dijaga, pola makan, pola pikir, pola hidup harus tetap dijaga teman-teman, jangan ibaratnya sembarangan ya. Baru enakan dikit udah dimakan lagi, makan mau gimana sembuhnya kalau kayak gitu, sampai benar-benar sembuh dulu teman-teman baru kalau makan, tapi jangan berlebihan juga ya. Kalau misalkan kita udah nggak sembuh nih langsung makan sambal, berlebihan ya, ambruk lagi ya. Jangan, nggak boleh kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah membaik ya, mau makan ya sewajarnya ya, jangan berlebihan gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada teman-teman ya yang namanya si asam lambung itu naik ke otak, nggak ada ya. Itu mana masalah kelayangan, masalah apa pokoknya pusing kelayangan, itu mah dari pola hidup kita juga ya, dari tensi yang rendah ataupun tinggi itu bisa menimbulkan kelayangan. Nah, terus dari peredaran darah juga yang lancar sama ya kan, jalurnya ke darah juga ya, ibaratnya kaku, menambah pusing, kelayangan juga ibaratnya. Terus ya itulah pola-pola hidup yang banyak pikiran juga ya, banyak pikiran. Soalnya kalau misalkan asam lambung kita naik itu udah pasti cemas kan ya, kan cemas, banyak pikiran, si otak ini tegang terus ya. Bukan masalah asam lambung sini, ini otak kita yang tegang ya, tiap hari mikirin hal-hal yang macam-macam ini itu ya. Pokoknya hal-hal yang belum tentu terjadi udah kita pikirin, udah kita cemasin, udah kita takutin sampai si otak ini pegal ya. Ini teman-teman, kalau misalkan jangankan otak ya, tangan kita kalau misalkan kita gerakin terus-terusan ya, itu udah pasti kan pegal ya. Apalagi kalau misalkan lagi ngangkat barbel ya, mengangkat beban berat gitu. Itu udah pasti pegal banget ya tangan ini. Sama otak juga, kalau berpikirnya terlalu berlebihan berat ya pegal otak juga, sama capek, nggak ada istirahatnya ibaratnya ya. Alhasil ya itulah kelayangan, pusing ya, kadang mau musuk ya. Saya juga pernah ngalamin teman-teman, jalan aja sempoyongan. Apalagi waktu pertama saya terkena asam lambung itu udah sendiri ibaratnya ya, namanya di Jakarta ya, saya kerja di Jakarta hidup sendiri, berarti udah dari keluarga mau berobat ibaratnya ke klinik gitu ya, jalan sendiri udah sempoyongan udah kayak orang jatuh, udah kayak orang pingsan. Tapi alhamdulillah nggak pingsan, nyampe gitu ya ke sana, sampai balik lagi nggak apa-apa. Cuma pikiran mah udah nggak tahu kemana, udah acak-acakan, udah takut timbul ini itu. Sampai 1 jam itu saya berobat 2 kali sebulannya, saya bilang ya. Jadi belajar rileks lah ya, belajar rileks, belajar santai, pokoknya cari tempat-tempat yang enak lah, yang bisa membuat kita tenang gitu ya, kayak semacam pemandangan, belajar relaksasi teman-teman ya. Belajar relaksasi, kita nyari tempat-tempat yang enak, yang pemandangannya enak banget lah pokoknya, yang luas ya. Kita merenung aja di situ ya, ibaratnya sambil melatih sambil melatih mental kita juga ya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu bukan cuma takut keramaian ya, tapi dia juga takut kesendirian ya. Mungkin kalau di dalam rumah dia nggak takut sendiri juga ya ibaratnya, tapi kalau keluar rumah di tempat-tempat itu udah pasti panik banget, udah pasti takut banget ya. Sambil kita melatih lah. Cuma kalau misalkan lagi parah banget rasa cemasnya, rasa takutnya, jangan yang terlalu jauh dulu ya. Kita latih perlahan keluar rumah, bersosialisasi dengan tetangga sekitar ya,
Kalau misalkan udah ada kemajuan, baru kita latih lagi ke ya tempat yang agak jauh ibaratnya ya. Kita nyari tempat pemandangan, bawa motor, gimana. Pokoknya latihlah pola pikir kita ini biar rileks ya. Soalnya kalau pikiran kita tegang terus, panik terus, ya pusing terus pastinya ya, kelayangan terus, nggak bakalan ada habisnya gitu teman-teman ya. Kalau terus-terusan mikirin yang aneh-aneh ya kayak gitu timbulnya, pusing aja nggak berhenti ya. Kalau yang setiap hari udah mau badan juga ngerasain sensasi-sensasi yang aneh-aneh yang silih berganti ya. Jadi hindarilah ya. Kalau misalkan pola pikir teman-teman udah baik, pasti tubuh teman-teman juga akan membaik ya. Sensasi-sensasi juga akan berkurang ya, karena si asam lambung juga nggak bakalan naik kalau pikiran kita tenang, pikiran kita santai ya. Paling ya naiknya seberapa lah ya. Tapi kalau misalkan pikiran kita kacau, dia itu akan naiknya terus-terusan nyemprot teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan lagi parah kita makan makanan yang salah, itu kan asam lambung itu pasti naik nyemprot terus ya. Tambah pikiran kita panik cemas, ya udah muter ya. Ketika asam lambung kita naik, pikiran kita panik, asam lambung membuat asam lambung kita naik juga sama ya, karena pikiran panik itu. Jadi terus aja muter kayak gitu, nggak bakalan ada berhentinya kayak gitu teman-teman. Jadi harus kita potong dari pola pikir kita, harus kita perbaiki teman-teman ya. Harus kita perbaiki, mau sampai kapan sih kayak gitu terus ya, nggak capek apa. Jadi ubahlah mulai dari sekarang, ubah pola hidupnya ya, perbaiki semangat ya, perbaiki ya, semangat untuk sembuh. Pasti bisa sembuh, orang saya juga bisa sembuh, teman-teman juga pasti bisa sembuh ya. Nggak mungkin nggak bisa sembuh, asalkan teman-teman mau ya, mau sembuh, mau menjalaninya, mau prosesnya ya. Jangan mau instan, nggak ada yang instan ya. Butuh proses. Mie juga yang katanya instan harus direbus dulu ya, harus manasin airnya dulu, harus dimasukin dulu, direbus dulu ya. Jadi nggak ada yang instan ya, butuh proses teman-teman ya. Walaupun prosesnya agak lumayan lama, tapi kalau misal ya nikmatin lah. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu nih ya, udah tahu polanya, udah tahu caranya lah, itu nggak bakalan lama teman-teman. Dalam waktu sebulan 2 bulan juga teman-teman udah bisa sembuh, udah bisa sembuh total ya. Nggak usah harus nunggu lama-lama. Yang penting tahapan itu 3P: pola makan, pola pikir, pola hidup ya. Pikiran kita harus tenang, makan kita harus teratur ya, pola hidup kita juga harus benar ya. Olahraga, tidur teratur, jangan kurang dari 8 jam ya. Terus setiap hari terjemur, olahraga, insya Allah teman-teman akan membaik dengan secepatnya ya. Udah nggak usah mikirin yang aneh-aneh lah ya. Kalau misalkan ada sensasi yang datang, udah bodo amat, udah mau datang juga ya, udah nggak usah dipikirin, nggak usah pusingin, nanti juga hilang sendiri ya. Kayak gitu emang rasanya, cuma ya nggak berbahaya teman-teman, sama sekali nggak berbahaya ya. Jadi bangkit tuh teman-teman. Jadi orang-orang yang terkena penyakit gangguan asam lambung itu lagi Allah jatuhin teman-teman sebenarnya ya, lagi Allah coba, Allah jatuhin ke dasar yang paling dasar ya. Karena Allah itu pengen tahu bisa bangkit lagi kan ya orang ya, bisa naik lagi kan orang. Kalau orang-orang udah bisa bangkit dari asam lambung, hebat ya, itu orang-orang hebat, sukses lah menurut saya. Soalnya teman-teman juga pasti tahu sih kan ya, mau prosesnya itu kayak gimana mengobati asam lambung itu. Karena cuma bukan asam lambung itu, psikosomatis, anxiety disorder ya. Makanya dijatuhin ke dasar itu ya, benar-benar dasar. Bisa bangkit lagi kan ya. Kalau misalkan bisa bangkit lagi itu hebat ya. Jadi semangat teman-teman, Allah lagi menguji kita ya. Tandanya ya Allah itu sayang gitu ya sama kita ya, bukannya benci. Jadi nggak usah ada pemikiran buruk, pemikiran aneh-aneh. Allah ya kembali
pokoknya nggak usah punya pikiran jelek ke Allah ya. Ya, ini pokoknya buang jauh-jauh pikiran negatif untuk Allah. Ya, karena Allah itu ya maha baik gitu teman-teman, maha pengasih lah ya. Pasti dia itu memberikan kita penyakit ya punya maksud tertentu, karena saya sendiri pernah mengalami ya. Allah ngasih saya penyakit asam lambung berbulan-bulan, saya sakit, ya Allah munculkan juga itu ya, munculkan juga apa ya, yang tadinya saya nggak tahu sampai saya tahu. Oh jadi ya, jadi alhamdulillah gitu, saya bersyukur ke Allah. Jadi nggak usah punya perasaan buruk ke Allah, kok kayak gini amat ya Allah, nggak sembuh-sembuh ya. Allah ini nggak sayang, bukan nggak sayang, justru Allah itu sayang sama kita ya. Justru Allah itu peduli sama kita, karena diri saya pribadi pernah ngerasain ya, dari sekian lama saya sakit, dari yang tadinya saya nggak tahu ya, jadi saya tahu ya. Soalnya gini teman-teman, pasti banyak kan ya di sekitar teman-teman itu yang awalnya orang itu baik ya, jadi beda setelah teman-teman sakit asam lambung. Itu pernah saya rasakan teman-teman ya. Makanya Allah itu mungkin mau ngasih tahu nih orang-orang yang benar-benar tulus ibaratnya sama kita, ibaratnya yang benar-benar tulus baik gitu ya. Ya itulah, itu yang pernah saya rasakan gitu ya, yang Allah ibaratnya tunjukkan ke saya gitu ya. Jadi dari beberapa jangankan orang lain, keluarga ya adalah pokoknya keluarga ibaratnya sebelum saya sakit mah ya pada baik ibaratnya, tapi ketika saya sakit pada menjauh, menghindar, mencaci, pokoknya mencaci lah, pokoknya ngomong yang enggak ya. Oh ya, jadi akhirnya saya timbul ya apa ya, berterima kasih kepada Allah ya, karena dia udah menunjukkan gitu dari cobaan yang Allah kasih, dia juga ngasih pemberitahuan gitu teman-teman. Jadi jangan punya perasaan buruk terhadap Allah. Allah itu sangat baik ya. Nah, pokoknya terapkan 3P, pola makan, pola hidup, pola pikir. Insya Allah teman-teman itu pasti akan sehat. Ya, tetap semangat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.